Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anakku, santriwan, santriwati PPI 50 Lembang. Alhamdulillah pada pertemuan pertama, pertemuan perdana di semester 2 kita dapat bertemu, dapat bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Mudah-mudahan tatap muka yang kita laksanakan ini tidak mengurangi kualitas kehusyuan kita dalam thalabul ilmi atau dalam mencari ilmu. Anak-anakku, santriwan, santriwati RGUG PPI 50 Lembang, pelajaran anak yaitu pelajaran tauhid. Di semester pertama kita sudah membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan tauhid, dari mulai muqaddimah, iman kepada Allah, sampai hal-hal yang berkaitan dengan iman kita sudah membahas di semester pertama. Untuk pertemuan perdana di semester yang kedua masih menggunakan kitab ilmu tauhid yang disusun oleh guru kita tercinta, yaitu Ustadz Aceng Kiai Haji Ustadz Aceng Zakaria. Pertemuan sekarang kita akan membahas terkait al-imanu billahi atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bagi antum dan antuna yang sudah memegang bukunya bisa dilihat halaman 10. Di halaman 10 Ustadz Aceng beliau memberikan tema dengan tema al-imanu bil malaikati, iman kepada para malaikat. Silakan oleh antum dan antuna baca, walaupun salah tidak jadi masalah. Yang penting sebagai proses pembelajaran bagaimana supaya kita bisa lebih dekat dan bisa lebih mempererat antara kita dengan kajian turos atau kajian dengan kitab. Silakan bisa diperhatikan al-imanu bil malaikati, iman kepada para malaikat. Huwa at-tasdiqu biwujudihim wa annahum kama wassafahumullahu ibadun mukramuna limalaikah hum ajsamun latifatun makhluqatun min nurin la yakuluna wa la yashrabuna wa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Iman kepada para malaikat huwa adalah at-tasdiqu biwujudihim, membenarkan, meyakini, biwujudihim, dengan wujud mereka, atau meyakini bahwa para malaikat itu ada dan tidak perlu diragukan keberadaan para malaikat. Sehingga ketika antum baca di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Nah, ketika Allah menyebutkan beriman kepada perkara-perkara gaib, maka yang dimaksud atau salah satu perkara gaib itu adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Nah, sehingga definisi iman kepada para malaikat itu adalah kita meyakini atau membenarkan biwujudihim, bahwa malaikat itu wujud, bahwa malaikat itu adalah ada
akan tetapi status para malaikat adalah ghaibun, tidak nampak dan tidak terlihat oleh pandangan mata. Wa annahum, dan sesungguhnya para malaikat itu kama sebagaimana wassafahumullahu, yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka dengan sifat ibadun mukramuna, hamba-hamba yang dimuliakan, limalaika. Hum, mereka ajsamun latifatun, memiliki tubuh yang sangat lembut. Maksud lembut di sini, yang namanya lembut itu kan sesuatu yang tidak kasar. Sesuatu yang lembut ini untuk mensifati bahwa yang namanya malaikat tidak nampak seperti manusia. Nah, ketika Allah mensifati mereka ajsamun latifatun, maka mereka itu punya jasad. Mereka itu punya fisik, tapi fisik mereka latifatun, lembut atau tidak nampak. Menurut bahasa Al-Qur'an atau bahasa yang familiar adalah ghaibun. Mereka adalah makhluk yang ghaib. Makhlukotun minurin, mereka adalah makhluk atau mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala minurin, dari cahaya. Nah, maka di antara sifat para malaikat itu, yang pertama sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sifat para malaikat pertama ajsamun latifatun, fisik mereka lembut atau mereka ghaib, tidak nampak. Yang kedua, makhluk kotun minurin, mereka diciptakan dari cahaya. Nah, nanti Ustadz Aceng beliau mencantumkan satu dalil yang menunjukkan bahwa malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari cahaya. Lalu kemudian sifat yang selanjutnya bagi para malaikat layak kuluna, la ya kulu. Nah, para malaikat itu dari mulai pertama kali diciptakan sampai nanti meninggal dunia, layak kuluna, mereka tidak pernah makan. Beda dengan manusia. Yang namanya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hawa nafsu, sedangkan para malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia diberikan hawa nafsu, maka manusia diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keinginan yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah makan. Sedangkan para malaikat karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diberikan hawa nafsu, maka malaikat tidak membutuhkan makan. Yang ketiga, yang keempat, sifat dari malaikat itu adalah wala yashrabuna, la robuna. Para malaikat itu mereka tidak memiliki keinginan untuk minum. Yang kelima, yang terakhir yang disampaikan oleh Ustaz Aceng, la ya'sunallaha, la ya'sunallaha, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dalam segi apa? Wala ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Seberapa berat pun perintah yang disampaikan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh para malaikat, malaikat tidak mungkin akan menolak. Pasti malaikat karena diberikan sifat la ya'sunallah, mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah, maka seberat apapun tugas mereka, pasti mereka akan melaksanakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan selalu melaksanakan seluruh apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, inilah di antara sifat-sifat para malaikat yang dirangkum oleh Ustaz Aceng di dalam kitabnya. Nah, lalu kemudian
yang dijadikan istidlal atau yang dijadikan dalil oleh Ustadz Aceng yang menunjukkan bahwa para malaikat memiliki sifat-sifat ini. Yang pertama, antum dan antuna bisa melihat masih di halaman yang 10. An Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqatil jannu min narin wa khuliqa Adamu alaihi salam mimma wussifalakum. Rawahu Ahmad. Nah, Ustaz Aceng menyebutkan hadis ini adalah riwayat Imam Ahmad. An Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepada beliau, qalat, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda bahwa khuliqatil malaikatu, para malaikat itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nurin, dari cahaya. Nah, ini kan sifat malaikat yang kedua. Makhluqatun min nurin, malaikat diciptakan dari cahaya. Ketika kita tanya, mana dalil yang menunjukkan bahwa malaikat tercipta dari cahaya? Sehingga Ustaz Aceng menyebutkan sifat malaikat dari cahaya. Dalil yang digunakan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad barusan, yang beliau terima dan jalur sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu di samping Rasul menyampaikan sifat para malaikat yang tercipta dari cahaya, Rasul pun menyampaikan ada makhluk gaib juga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tetapi diciptakan bukan dari cahaya, tetapi dari api. Siapa mereka? Wa khuliqatil jannu, dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nari, dari api. Nah, anak-anakku santriwan santriwati PPI 50 Lembang, kalau kita lihat dalam hadis yang barusan dikutip oleh Ustaz Aceng, di sini hanya disampaikan wa khuliqatil jannu min nari, jin diciptakan dari cahaya. Tetapi kalau misalkan kita langsung merujuk ke dalam kitab Imam Musnad Imam Ahmad, di sini ada tambahan khuliqatil malaikatu min nurin. Nah, untuk sifat malaikat diciptakan dari cahaya tidak ada perbedaan. Tetapi kita lanjutkan wa khuliqal jannu min marijin min nari. Nah, kalau di buku Ustaz Aceng tidak ada redaksi marijin, tapi dalam riwayat Imam Ahmad langsung di dalam kitab Musnadnya ternyata Imam Ahmad menambahkan atau ada perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Aceng. Wa khuliqal jannu min marijin min nari, dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jilatan api atau dari api yang membara. Lalu kemudian kita lihat juga bagaimana riwayat ulama yang lain. Ternyata Imam Muslim pun sama, beliau meriwayatkan dengan redaksi wa khuliqal jannu min marijin min nari. Malaikat jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min marijin min nari, dari jilatan api. Nah, maka mana yang bisa diambil? Mungkin kalau misalkan kita lihat bagaimana riwayat Imam Ahmad dan bagaimana riwayat Imam Muslim, ternyata ada tambahan marijin. Kalau di buku ini tidak ada tambahan. Lalu kemudian wa khuliqa Adamu, dan Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimma wussifalakum, dari apa-apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nah, dalam hal ini malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api. Beda dengan manusia. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari sesuatu. Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang Allah sifatkan bagi kalian. Kalian dalam hal ini menunjukkan para sahabat. Para sahabat siapa? Para sahabat manusia. Ketika para sahabat manusia, para sahabat diciptakan dari tanah.
para sahabat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Maka ketika Rasul menyampaikan bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat yang diberikan kepada manusia. Artinya, ada sifat yang berbeda yang Allah ciptakan kepada manusia dengan kepada malaikat dan kepada jin. Apa? Malaikat tidak makan, manusia makan. Manusia diberikan hawa nafsu, malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Malaikat sifatnya latif, lembut atau goib, sedangkan manusia sifatnya basyar, nampak, terlihat. Nah, maka Adam, ketika kita ingin melihat bagaimana sifat Adam itu ya kita, fisik Adam itu ya kita, tubuh manusia. Makanya bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khuliqa Adam, dan Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimma wusifalakum, dari apa-apa yang disifatkan kepada kalian. Nah, ini dalil yang pertama terkait malaikat diciptakan dari cahaya. Lalu kemudian yang kedua, Ustadz Aceng beliau mengutip satu ayat di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini sifat para malaikat. Di sini Ustadz Aceng mengutip satu ayat yang menjelaskan bahwa sifat malaikat itu diantaranya la ya'sunallaha, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ma amarahum, terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat siap siaga untuk selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana Ustadz Aceng menyimpulkan bahwa para malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha. Ternyata Ustadz Aceng menyimpulkan malaikat memiliki sifat tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Ternyata dari surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Nah, itu di antara sifat para malaikat. Nah, mungkin apa yang ditulis di dalam buku ini masih banyak dalil-dalilnya, cuman yang akan kita bahas untuk yang pertama, hadis dari Aisyah sudah selesai kita bahas dan singgung sedikit. Yang akan kita bahas adalah bagaimana penjelasan para ulama tafsir terkait sifat para malaikat yang ini. Apalagi nanti ada redaksi di dalam surat At-Tahrim yang menyebutkan bahwa alaiha malaikatun, di dalam api neraka itu atau di dalam neraka itu ada malaikat, yang malaikat ini memiliki sifat khusus malaikat yang menjadi penghuni neraka atau yang menjadi penjaga neraka, dia punya 2 sifat atau punya 3 sifat. Sifat yang pertama la ya'sunallaha, sedangkan sifat yang kedua dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala sampaikan malaikat itu punya sifat. Yang pertama tadi la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, walaupun ini diposisikan oleh Allah di posisi yang ketiga. Lalu posisi yang kedua, sifat malaikat itu adalah ghiladun. Sifat yang ketiga dari malaikat itu adalah khusus untuk malaikat yang ada di neraka atau penjaga neraka. Syidadun. Pertama, malaikat penjaga neraka ghiladun. Yang kedua, syidadun. Yang ketiga, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, sebelum membahas tentang ini, kita bahas dulu kira-kira bagaimana maksud Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menyebutkan bahwa ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita kutip misalkan pendapat salah satu ulama tafsir zaman dulu, yaitu Imam Al-Qurtubi. Beliau menyampaikan bahwa qala ad-Dhahhak telah berkata,
Maknahu ku anfusakum, yang dimaksud dengan makna ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlukum, dan keluarga kalian, artinya adalah falyaku anfusahum naron, jagalah diri kalian, para suami, diri kalian sendiri, naron, dari api neraka, atau falyaku anfusahum naro, jagalah diri mereka, naro, dari siksa api neraka. Lalu kemudian Al-Qurtubi melanjutkan lagi, warawa Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas, beliau telah meriwayatkan dari Ali bin Thalhah dari Ibnu Abbas, ku anfusakum, yang dimaksud dengan ku anfusakum artinya adalah wa'muru ahlikum bidzikri wad du'ai, artinya perintahkanlah keluarga kalian, dalam hal ini anak, istri, untuk apa? Bidzikri, selalu berzikir. Yang dimaksud dengan berzikir di sini bukan hanya membaca lafaz zikir, tapi yang dimaksud dengan zikir di sini artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun, baik dengan zikir ataupun dengan cara beribadah semisal sholat, saum, dan yang lainnya. Wa du'ai, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, maka apa yang dimaksud dengan redaksi ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian, para suami, wa ahlikum, dan keluarga kalian, dengan cara bagaimana? Bidzikri, pertama berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara apapun, wa du'ai, dan kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Nah, ini salah satu maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ku anfusakum wa ahlikum nar. Sekarang kita bahas sifat para malaikat yang disifati oleh Allah dengan ghiladun syidadun. Apa yang dimaksud dengan ghilad? Kalau kita lihat kamus, yang namanya ghiladun asal kata dari kata ghaladho, yang artinya tebal, keras, atau sangat. Syidadun juga sama, sangat, marah, keras. Nah, akan tetapi Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan lagi, alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Malaikat penjaga neraka memiliki dua sifat, ghiladun syidadun. Maksudnya apa? Yakni al-malaikatu zabaniyatu, yakni malaikat dengan nama Zabaniyah. Nah, ghiladul qulubi, hati malaikat Zabaniyah itu tidak lembut seperti malaikat penjaga surga, tapi hati malaikat penjaga neraka atau Zabaniyah itu ghiladul qulub, hatinya itu keras. La yarhamuna idza starhamu, yaitu mereka tidak mungkin akan memberikan maaf, mereka tidak mungkin akan mengasihi apabila ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka meminta untuk dimaafkan. Artinya begini, orang-orang yang masuk dalam neraka, mereka tidak mungkin akan menyebutkan seperti ini, alhamdulillah masuk neraka, bisa bertemu dengan para artis, bisa bertemu dengan para penyanyi. Tidak. Tapi justru ketika mereka masuk neraka, lentaban api yang sangat panas membara, kemudian siksaan para malaikat. Nah, maka karena kasarnya para malaikat dalam menyiksa mereka, mereka pasti akan meminta istarhamu, mereka akan meminta kepada para malaikat, rahmati aku, ampuni aku, ulah disiksa wae, berat, capek, panas. Nah, maka yang dimaksud dengan ghiladun artinya ghiladul qulub. Mereka keras hatinya, hitam hatinya, marah hatinya, sehingga la yarhamuna, mereka tidak mungkin akan memaafkan idza starhamu, apabila penghuni neraka meminta untuk dimaafkan. Lalu kemudian Imam Al-Qurtubi beliau lebih menjelaskan lagi, khuliqu minal ghadabi. Jika tadi kan Rasul menyampaikan malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Tapi ternyata Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan sifat dari para malaikat, khususnya penjaga neraka, karena mereka memiliki sifat ghadab dan syidad, maka Al-Qurtubi beliau membuat kesimpulan,
khuliqu minal ghadabi, para malaikat penjaga neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemarahan. Coba bayangkan. Malaikat diciptakan dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat diciptakan dari kemarahan, maka menghasilkan kesimpulan wa hubbiba ilaihim adzabul khalqi kama hubbiba li bani adam aklu ta'ami wasyarabi. Karena mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemarahan, maka yang paling dicintai oleh malaikat Zabaniyah atau malaikat penghuni neraka, yaitu mereka sangat mencintai untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalam neraka. Bayangkan kan, kurang hari orang makan ketika diciptakan oleh Allah ingin mencintai itu sesuatu yang menyenangkan. Ari malaikat Zabaniyah mah ku Allah diciptakan dari kemarahan, sehingga yang disukai oleh mereka justru bukan rasa cinta. Yang dicintai oleh malaikat Zabaniyah justru adalah menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Nah, itu salah satu pendapat atau penafsiran yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Lalu kemudian penafsiran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau menyampaikan seperti ini. Taba'uhum ghiladzatun. Tabiat mereka atau tabiat malaikat Zabaniyah yang menjadi penghuni neraka atau penjaga neraka adalah ghiladzatun, keras, tidak memiliki rasa ampun. Bahkan qad nuzzi'at min qulubihim ar-rahmatu, bahkan sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati malaikat Zabaniyah rahmat. Kasih sayang yang terdapat di dalam jiwa malaikat Zabaniyah itu sudah hilang, dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah mencabut? Supaya Allah memberikan keluasan bagi malaikat Zabaniyah agar mengadab al-kafirina billah, al-kafiruna billah, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu tah sifat malaikat teh. Sifat malaikat secara keseluruhan tadi 5, sedangkan sifat bagi penghuni malaikat Zabaniyah atau malaikat yang menjaga api neraka, pertama ghiladun, yang kedua syidadun, yang ketiga la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terakhir, Ibnu Katsir menyampaikan seperti ini. An Ikrimata, dari Ikrimah, annahu qala, beliau berkata, idza wasala awwalu ahli nari ila nari, apabila ahli neraka yang pertama ahli neraka sampai kepada neraka, wajadu alal babi arba'amiati alfin, mereka akan menemui 400.000 min khazanati jahannam, penjaga neraka jahanam. Coba asup ke neraka ya. Ketika asup ke neraka, ternyata pas masuk dalam neraka, maka sudah nampak di pintu neraka atau di neraka itu para penjaga yang siap menyiksa manusia. Berapa jumlahnya? Arba'umi'ati alfin. Sabaraha eta teh 400.000 kan? 400.000 malaikat yang sifatnya sudun wujuhuhum, muka nate black, mukanya itu hitam. Lalu kemudian qad naza'allahu min qulubihimur rahmata, Allah Subhanahu wa taala telah mencabut dari hati mereka dari hati mereka rasa kasih sayang. Laisa fi qalbi wahidin minhum, tidak ada sedikit pun dari hati mereka mithqalu dzarratin min rahmati, sedikit pun dari rasa kasih sayang. Coba lau tayyarat tayru, seandainya burung terbang, min mankibi ahadihim, dari pundak yang pertama, la tara syahraini qabla an yablugha mankibahul akhara, mereka belum sampai ke pundak yang kedua kecuali kalau sudah melakukan perjalanan selama 2 bulan lebih. Dalam penafsiran Imam Al-Qurtubi mah bukan 2 bulan tapi selama 1 tahun. Nah, maka santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara iman kepada para malaikat. Bukan hanya meyakini malaikat ada, tapi kita juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini bahwa para malaikat punya sifat. Di antaranya yang tadi, yang pertama
yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Antum dan antuna silahkan buka di buku tauhid yang tadi di halaman 10. Dan yang paling penting, hati-hati ketika kita ingin melakukan maksiat. Ketika kita melakukan maksiat, melakukan dosa, khawatir nanti akan bertemu dengan malaikat yang memiliki sifat ghiladun, syidadun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi dengan kajian atau dalil-dalil yang berkaitan dengan al-imanu bil malaikati, beriman kepada para malaikat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.